Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung masuk ke sebuah berita yang sangat serius ya. Sangat meresahkan dari Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Kita akan coba bedah laporan dari CNN Indonesia tanggal 30 Mei 2025. Jadi fokus kita kali ini, kita ingin pahami lebih dalam detail kasus dugaan pelecehan seksual. Ini melibatkan seorang guru, usianya sudah senior, 60 tahun, dan korbannya puluhan murid SD. Ini bukan cuma angka ya, tapi ini soal kepercayaan yang dikhianati di tempat yang seharusnya aman. Mari kita coba urai bersama faktanya. Jadi inti kasusnya ini ada seorang guru SD, inisialnya BEKD, usia 60 tahun. Betul. Dan yang bersangkutan ini statusnya sudah tersangka dan sudah ditahan oleh Polres Saburai Jua. Iya, betul. Dan yang bikin miris sekali tuh jumlah korbannya. Seperti yang dilaporkan, dugaannya itu sampai 24 siswa. 24? Iya, semuanya murid kelas 6 di SD Negeri Lobolau, Desa Rameduai. Dan lagi, ini kejadiannya di lingkungan sekolah, di tempat si tersangka ini mengajar, bahkan jadi wali kelas mereka. Wali kelasnya ya, aduh. Iya, ini kan menunjukkan kerentanan yang luar biasa ya, di dalam institusi sekolah itu sendiri. Terus gimana sih awalnya kasus ini bisa sampai terungkap? Kalau dari laporan, ini berawal dari laporan salah satu orang tua korban, tanggal 14 Mei 2025. Ada nomor laporannya juga ya? Ada, tercatat LPB 36V 2025, SPKTP, Polres Saburai Jua, Polda NTT. SPKT itu kan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ya, tempat pertama melapor. Oke, jadi ada laporan masuk tanggal 14 Mei. Terus respons polisinya gimana? Nah, tampaknya cukup cepat ya. Laporan itu menyebutkan sampai tanggal 19 Mei, berarti sekitar 5 hari ya. Penyidik itu sudah mewawancarai 10 anak dari total 24 yang diduga korban. Ini kan langkah awal yang penting ya. Selain itu, ada 3 guru lain yang diperiksa sebagai saksi, dan juga si terlapor ini, BEKD. Tapi waktu itu, statusnya masih saksi. Masih saksi awalnya ya? Iya, belum tersangka. Jadi proses awal untuk kumpulkan bukti dulu. Oke, mari kita masuk ke modusnya. Karena laporannya menyebut ini cukup spesifik. Katanya korban disuruh maju satu-satu ya, ke depan kelas. Iya betul, ini kan aneh ya, maju satu-satu ke depan kelas. Nah, di depan kelas itulah, menurut laporan lagi nih, tersangka diduga melakukan 2 hal. Apa aja tuh? Pertama, dia nunjukin video porno dari HP-nya. Terus yang kedua, dia melakukan kontak fisik. Kontak fisik? Iya, yang tidak pantas. Laporannya menyebut kayak memeluk, meremas payudara, sampai megang alat kelamin korban. Ini kalau benar laporannya, terjadi di ruang kelas loh. Di ruang kelas? Ruang yang harusnya aman, steril gitu kan. Ini bukan cuma serangan fisik, tapi psikologisnya pasti berat banget buat anak-anak itu. Pasti. Nah, setelah ada laporan pemeriksaan awal, gimana prosesnya sampai akhirnya BKD ini jadi tersangka? Prosesnya lanjut ke gelar perkara. Itu forum internal polisi ya, untuk menentukan status kasus berdasarkan bukti yang ada. Oke. Gelar perkaranya dilakukan Selasa, 27 Mei. Nah, dari situ, status BEKD dinaikkan jadi tersangka. Terus besoknya, Rabu 28 Mei, langsung ditahan. Jadi cukup cepat ya prosesnya dari gelar perkara ke penahanan? Iya, ini menunjukkan keseriusan setelah bukti dianggap cukup kuat gitu. Tadi sempat disinggung soal ponsel ya, ada upaya terkait bukti digital ini? Nah, ini penting di zaman sekarang. Jadi polisi dilaporkan koordinasi dengan tim di Treskrimum Polda NTT. Untuk apa tuh? Khusus untuk mengekstraksi data dari ponsel yang diduga dipakai tersangka buat nunjukin video itu. Oh, jadi mau dicari bukti videonya di HP itu ya? Betul. Kalau datanya bisa dipulihkan, wah, ini bisa jadi bukti digital yang sangat kuat nanti di pengadilan. Oke, paham. Lalu jerat hukumnya apa nih buat tersangka? Ini serius banget. Pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 82 ayat 1, Jo ayat 2, Jo ayat 3, UU nomor 17 tahun 2016. Ancamannya? Nggak main-main, maksimal 15 tahun penjara. Tapi yang perlu Anda perhatikan juga ada ayat 2 di pasal itu. Ayat 2, isinya apa? Itu mengatur pemberatan hukuman, jadi hukumannya bisa lebih berat kalau pelakunya itu pendidik tenaga kependidikan atau orang tua wali. Nah, status dia sebagai guru ini bisa jadi faktor pemberat. Wah, berarti bisa lebih dari 15 tahun ya? Bisa jadi, ada tambahan 1/3 biasanya kalau ada pemberatan.
karena status pelaku. Akses hukum pelakunya. Tapi yang nggak kalah penting gimana nasib para korban? Ada langkah perlindungan yang dilaporkan. Syukurlah laporannya menyebut ada upaya ke sana. Jadi Polres Saburai Jua ini kerjasama dengan instansi lain. Instansi apa aja? Ada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Saburai Jua, terus ada juga UPTD PPA Provinsi NTT. UPTD PPA itu kan unit teknis yang fokusnya memang perlindungan perempuan dan anak ya. Tujuannya untuk pendampingan korban ya? Iya, betul. Untuk pendampingan para korban. Pendampingannya bentuknya apa aja? Ada detailnya? Akan ada psikolog yang dilibatkan. Ini penting banget untuk konseling dan pemulihan trauma anak-anak. Iya, trauma healing ya. Betul, selain untuk pemulihan korban, keterangan dari psikolog ini nanti juga bisa dipakai sebagai keterangan ahli di pengadilan. Jadi bisa memperkuat posisi korban juga secara hukum. Oke, bagus kalau ada langkah ke arah sana. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari laporan yang kita bahas, ada seorang guru SD, 60 tahun di NTT jadi tersangka pelecehan seksual ke 24 muridnya, kelas 6. Betul. Modusnya pakai ponsel di kelas, ada tindakan fisik juga. Tersangka sudah ditahan, proses hukum jalan, dan ada upaya pendampingan psikologis buat korban. Tepat. Kasus ini, ya ampun, jadi pengingat yang tragis ya, betapa rentannya anak-anak kita, bahkan di sekolah yang kita anggap tempat aman. Iya. Ini kan jadi pertanyaan lagi, soal pengawasan di sekolah gimana, mekanisme pelaporan kalau ada kejadian begini gimana, dukungan psikologisnya cukup nggak, apalagi mungkin di daerah yang sumber dayanya terbatas ya. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Laporan ini kan spesifik nyebutin penggunaan ponsel oleh guru di kelas untuk tujuan yang sangat tidak pantas. Nah, mengingat teknologi sekarang gampang banget diakses siapa saja, termasuk guru ya. Gimana sih ini mengubah lanskap risiko buat anak-anak di lingkungan belajar mereka? Terus, langkah preventif tambahan apa ya yang perlu kita pikirkan bareng-bareng untuk melindungi anak-anak kita di era digital ini? Itu mungkin jadi PR kita bersama.